Sejak tahun 2014 silam, TNI Angkatan Udara melalui Kementerian Pertahanan Indonesia telah mendatangkan 4 unit Oerlikon Sky Shield yang dioperasikan oleh Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Kemudian pada tahun 2020 bertambah lagi sebanyak 3 unit Sky Shield. Sky Shield merupakan sistem pertahanan udara jarak dekat yang dibuat oleh perusahaan asal Swiss, Oerlikon Contrafes, yang kini telah menjadi bagian dari anak perusahaan Rheinmetall dari Jerman. Pada sistem Sky Shield dikenal dengan adanya Sky Shield Fire Control Unit. 3 unit Sky Shield Fire Control Unit akan membentuk satu baterai atau lebih. Komponen setiap Sky Shield Fire Control Unit terdiri dari 2 kubah Canon Sky Shield 35 mm, 1 sensor atau radar, dan 1 buah command post yang independen. Konfigurasi ini memungkinkan cakupan radar yang saling berpotongan, sehingga menambah ketahanan sistem senjata dari jamming. Sehingga jaringan Sky Shield masih tetap akan beroperasi walaupun salah satu Fire Control Unit dihancurkan oleh musuh. Unit sensor Sky Shield memiliki kemampuan pencarian, akuisisi, penjejakan, dan penindakan sasaran. Kemudian mengirimkannya ke sistem kendali penembakan untuk memberikan solusi penembakan berdasarkan sejumlah parameter data yang dihasilkan unit sensor. Sistem yang dipasang terdiri dari radar pencari, radar penjejak, dan sensor elektrooptik untuk menjejak sasaran. Radar pencarinya beroperasi pada frekuensi I-band dan berputar pada kecepatan 40 kali per menit, serta memiliki moda gelombang penjejak 2D atau 3D sesuai dengan kebutuhan. Sistem radar pencari dihubungkan dengan modul Identification Friend or Foe untuk dapat mengenali target di udara. Pemancaran gelombang radar dilengkapi moda burst untuk mencegah jamming, plus modul Electronic Countermeasure untuk menghadapi situasi perang elektronik. Kemampuan deteksi pada sasaran dengan radar cross-section sekitar 20 hingga 25 km tergantung kondisi cuaca. Sementara untuk deteksi jenis rudal dimulai pada jarak 10 km. Selain sistem radar, Sky Shield Fire Control Unit juga dilengkapi dengan sistem elektrooptik untuk membantu operator di command post mengidentifikasi sasaran. Sistem elektrooptik yang tersedia sangatlah lengkap, mulai dari kamera inframerah, kamera TV, laser rangefinder, sampai distance measuring device. Dalam hal desain, sistem Sky Shield menggunakan jenis Canon Oerlikon Contrafes 35/1000 kaliber 35 mm L79 GDF 007 dengan mekanisme gas serta pendingin berupa air. Canon ini digadang mampu melibas sasaran berupa helikopter, jet tempur yang terbang rendah hingga rudal jelajah. Meskipun Canon Sky Shield menggunakan jenis laras tunggal, namun Canon ini tetap dapat melepaskan 1000 proyektil dalam 1 menit. Hal tersebut dapat dilakukan karena adopsi sistem revolver 4 kamar. Peluru masuk salah satu lubang revolver untuk ditembakkan dari revolver yang terus berputar, menghasilkan kecepatan tembak cukup tinggi. Soal kecepatan tembaknya, proyektil Sky Shield dapat melesat hingga 1440 meter per detik dengan jangkauan tembak efektif hingga 4 km. Kemudian untuk amunisi 35 mm yang digunakan, pihak pabrikan meracik AHEAD atau Advanced Heat Energy and Destruction. AHEAD merupakan peluru dari tipe air bursting atau pecah di udara. Peluru ini memiliki 2 varian, yaitu ADV atau Air Defense varian dan varian IFV untuk menghadapi kendaraan tempur. Khusus untuk peluru ADV, tiap ujung proyektil tersimpan 152 subproyektil berupa pelet berbahan tungsten yang setiap peletnya memiliki berat 3,3 gram. Jika yang dihadapi sasaran seperti rudal, digunakan AHEAD konvensional dengan 31 subproyektil yang masing-masing terdiri dari susunan 11 pelet dengan berat 1,5 gram. Ketika tungsten dipanaskan oleh ledakan, maka dengan mudah menembus bodi aluminium pesawat tempur, helikopter, dan rudal. Saat proyektil AHEAD pecah di udara, pelet pecah tersebar membentuk pola radial atau kerucut
yang akan menghadang rudal dalam jangkauan sebarannya. Dengan proyektil yang pecah pada jarak berdekatan, pelet-pelet membentuk awan metal raksasa yang mampu menjaring setiap sasaran. Secara teori, Sky Shield mampu mencegat rudal lawan pada jarak 1 sampai dengan 3 km. Dengan satu magazine yang terdiri dari 224 peluru. Cannon ini dirancang mampu menghalau 10 rudal atau pesawat yang melintas dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi untuk menghemat budget, pihak Rheinmetall tak mengharuskan Sky Shield harus selalu menggunakan amunisi jenis Ahead. Bisa juga menggunakan amunisi kaliber 35 mm konvensional jenis High Explosive Incendiary ataupun Armor Piercing. Pihak pabrikan menyebutkan satu baterai Sky Shield yang terdiri dari minimal 3 unit Sky Shield Fire Control Unit dapat melindungi area seluas 100 km persegi. Sehingga satu baterai dianggap ideal untuk melindungi satu pangkalan udara atau wilayah industri. Untuk mempermudah mobilitas sistem Sky Shield, digunakan truk Hino Ranger 500 FM285JD. Setiap unit truk dirancang untuk bisa membawa 2 komponen, dengan kombinasi cannon dan radar, atau cannon dengan shelter fire control unit atau command post. Dan untuk mendukung mobilitas loading dan unloading, pada bagian belakang truk dilengkapi mini crane. Sementara untuk menjaga keseimbangan saat crane diaktifkan, truk Hino ini dilengkapi dengan outrigger.